menggunakan gambar-gambar organel sel. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menceritakan setiap bentuk organel sel beserta fungsi masing-masing. Diajak ke halaman sekolah memperhatikan posisi setiap organel sel. Ini berarti bermain peran, posisi inti sel serta mekanisme di dalam sel. Beserta dialog imajinasi. Oh ya, ini sudah clue-nya berarti tadi memperagakan posisi. Berarti role playing, benar ya Bapak Ibu? Nggih, Pak. Role playing ya, kuncinya pada memperagakan posisi setiap organel sel. Berarti jawabannya adalah role playing, D. Oke. Nah, 11. Perhatikan soal pilihan ganda IPA di bawah ini. Persamaan reaksinya fotosintesis yang benar adalah, jadi ada soal, pertanyaannya ini ada soal. Berdasarkan taksonomi Bloom, soal itu bertujuan untuk mengukur aspek kognitif apa. Jadi ini yang 6CO2 dan seterusnya itu ada soal seperti itu, maka termasuk dalam aspek kognitif pengetahuan, pemahaman, analisis sintesis, evaluasi, atau kreasi. Kalau itu lebih ke pemahaman ya Bapak Ibu ya. Apa analisis ya? Monggo Bapak Ibu, pemahaman apa? Pemahaman kayaknya. Kepemahaman ya. Pemahaman. Jadi pemahaman ini ya, oh nanti jumlahnya harus sama, kan ngeten nggih. Jumlah atomnya sama. Ngeten nggih. Berarti jawabannya adalah pemahaman. Nomor 12. Gambar di atas, gambar di bawah ini adalah rakitan alat untuk praktikum fotosintesis tadi yang dikenal dengan percobaan Ingenhousz menggunakan gelas kimia, corong pengait, dan tanaman air. Agar guru dapat menilai kemampuan siswa melakukan percobaan tersebut, maka teknik evaluasi yang sebaiknya digunakan adalah memberikan pretest tentang fotosintesis. Ini biar teknik evaluasi yang sebaiknya digunakan ini agar dapat menilai kemampuan siswa, memberikan pretest, mengamati dan mencatat proses kerja siswa selama melakukan percobaan, tes lisan tentang prosedur, memeriksa laporan, apa memberikan post test. Kalau di sini clue-nya melakukan percobaan, berarti cenderung ke B ya, mengamati dan ya lebih ke situ ya Bapak Ibu ya, mengamati proses kerja siswa selama melakukan percobaan ya, B. Oke, lanjut. Diagram berikut menunjukkan hasil penelitian tentang skor rata-rata pretest proses kemampuan kognitif siswa yang diajari dengan model pembelajaran inquiry kooperatif dan konvensional pada materi animalia. Ini ada hasilnya, rata-rata kemampuan kognitifnya dan seterusnya. Jika Anda sebagai guru menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar materi animalia di kelas, maka Anda akan melakukan, waduh ini tingkat tinggi nih. Ini maksudnya adalah yang, ini inquiry pretest, yang ini post test. Yang ini JI pretest, ini post test. Konvensional pretest, ini post test. Ini kan berarti, kenapa Bu? Gimana? Ya. Nek saya coba dilihat datanya, perubahannya. Ya, oke. Yang lebih mencolok gitu ya Bu ya. Berarti yang lebih mencolok. Ya, dilihat. Dihitung kan bisa itu. Ya, nggih. 87 50 kan kira-kira 37. Ngerti kan? 83 ini yang A 37. 83 42 itu 41. 7949 itu sekitar 85 30. Berarti JI ya yang bagus. Mungkin kayak gitu Pak, karena di situ juga tidak ada data kelemahan masing-masing model. Jadi kan yang opsi D sama E itu pakai kombinasi. Kita nggak bisa menentukan kombinasi kalau nggak ada data kelemahan dan keunggulan masing-masing. Ya betul. Ya. Artinya lebih ke akan menggunakan model JI gitu aja ya. Dilihat dari itu apa dilihat dari hasil mentoknya Bu? Misalnya 87,46 itu kan berarti tinggi. Walaupun Oh iya,
Walaupun Oh, dia Pak, berarti bisa kombinasi kayak gitu. Kombinasi inquiry sama GI. ada nggak inquiry sama GI, Bu? Inquiry sama GI nggak ada, Ibu. Inquiry sama GI nggak ada. Kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau lihat hasilnya tinggi, inquiry. Dia bisa hasilnya siswa lebih mentok, lebih tinggi lah. Tapi memang kenaikannya sedikit karena dia dari nilai 50. Tapi kalau dalam proses pembelajaran memang yang bagus kalau dilihat dari teori bukan selisih ya Bu. Jadi anak ini pretestnya sebetulnya sudah bagus ya. Tapi inquiry-nya dia sudah bagus. 50 gitu. Terus dikasih itu dia bisa naik 87. Monggo Bapak Ibu. Itu kelas yang sama apa enggak ya? Kelas sama Bu. Kalau di sini nggak ada, hanya kata-kata materi anemia di kelas. Berarti saya kira ini kelasnya satu tok Bu. Inquiry JI konvensional. Kalau kenapa Bapak? Kalau konven kayaknya enggak, karena kan diambil dari mentoknya juga enggak mentok, dari perubahannya juga enggak Ya betul. maksimal. Oke, dari situlah. Berarti Jadi konvensional. opsi A, D sama E itu jelas nggak mungkin. Nah, tinggal GI apa inquiry. Kalau saya tetap GI. GI ya, melihat dari hasil perubahannya ya Bu. Iya, karena kan pendidikan yang pembelajaran berhasil itu kan yang bisa merubah semakin banyak. Bukan menuju ke nilai tertinggi gitu ya Bu ya. Bukan. Oke ya. Jadi perubahannya yang banyak gitu. Jadi tadinya tidak bisa menjadi sangat bisa. Jadi itu yang diharapkan ya Bu. Jadi ke JI ya Bu. Tadi karena pembelajaran itu kalau bisa naiknya banyak. Kan itu Bu. Oke ya. Jadi kita GI dulu ya. Kita close di GI dulu. Lanjut nomor 14. Pada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati tumbuhan di SMP, guru menghadapi permasalahan sebagai berikut. Siswa dapat menyebutkan nama-nama tumbuhan monokotil dan dikotil. Ini kayaknya sering membaca ini saya soal ini. Yang dalam buku yang dibacanya. Namun jika diberikan tumbuhan lain yang belum dikenalnya, mereka tidak bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk tumbuhan monokotil, mana yang termasuk dikotil. Guru berencana melakukan penelitian tindakan kelas agar siswa mampu membedakan dan menemukan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Mana rumusan masalah yang tepat untuk penelitian tindakan kelasnya? Ini mulai PTK ini. Apakah penerapan model kooperatif jigsaw dapat meningkatkan kemampuan ilmiah? Bagaimana kemampuan siswa membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil setelah mengikuti pembelajaran model inquiry? Atau bagaimana meningkatkan kemampuan siswa menemukan tumbuhan monokotil dan dikotil setelah mengikuti pembelajaran model PBL? Apa penerapan model kooperatif TGT dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang keanekaragaman tumbuhan? Atau apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan kemampuan ilmiah siswa tentang keanekaragaman tumbuhan? Karena dia kesulitannya tadi clue-nya dia tidak bisa kalau yang belum dikenal. Itu. Jadi yang belum dikenal dia nggak bisa. Dia bisanya yang tahu. Berarti membedakan menemukan tumbuhan monokotil setelah mengikuti dapat dengan kemampuan penemuan tentang tumbuhan atau kemampuan membedakan. Saya kok lebih ke ini. Ke yang B. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau yang B, dia tidak bisa membedakan, dia tidak bisa menyebutkan tumbuhan lain yang belum dikenalnya. Berarti kan dia nggak bisa membedakan, ya? Tidak bisa membedakan mana tumbuhan. Kenapa Bu? Kalau saya cenderung yang C Pak, karena PTK itu kan peningkatan. Oh gitu, oke. Berarti ada kata-kata, oke ya, PTK itu peningkatan, ngerti ya Bu ya, kuncinya ya. Iya. Oke, terima kasih. Itu berarti C ya. Nah, saya masuk akal Bu, saya ingat itu ya, betul. PTK itu karena hasilnya itu harus peningkatan dalam proses pembelajaran, ngerti ya Bu. Kuncinya itu, clue-nya. Artinya kalau yang D Bu, itu meningkatkan juga. D itu
Kalau yang apa namanya untuk ciri materinya kan IPA. Ya, Itu sebenarnya lebih kalau TGT dan role playing itu kurang tepat untuk materi ini. oke ya. Kayaknya lebih yang PBL. Oke, siap-siap Bu. Jadi artinya kalau yang materi-materi tertentu ya Bu, berarti materi itu akan mempengaruhi model gitu ya Bu ya. Jadi tidak setiap materi itu modelnya cocok, ngoten nggih. Berarti C. Terima kasih Bu. Ya ini masukannya. Jadi jawabannya C Bapak Ibu. Nomor 14. Clue-nya tadi PTK itu harus peningkatan. Kemudian dalam materi ini lebih cocok ke PBL. Itu IPA, lebih banyak ke PBL. Tadi sebetulnya inquiry bisa, tapi karena di situ tidak ada peningkatan gitu ya. Karena di situ hanya membedakan, jadi tidak meningkatkan. Jadi jawabannya C, Bapak Ibu. Nomor 15. Pada pembelajaran IPA, struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan. Hasil ulangan belum memenuhi KKM, siswa tidak aktif belajar, kurang dapat berinteraksi, belum memahami struktur dan fungsi sel, siswa tidak membayangkan bentuk-bentuk organ sel, siswa belum bisa membedakan fungsi di antara organ-organ sel. Guru berencana memperbaiki dengan menerapkan model bermain peran atau role playing melalui PTK agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Manakah rumusan masalah yang tepat? Jadi PTK-nya mau menggunakan role playing. PTK kuncinya berarti peningkatan gitu ya Bu. Peningkatan ya Bu. Jadi kemungkinan ini. Bagaimana peningkatan ini ya? Kecil ya Bu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bagaimana peningkatan pemahaman struktur dan fungsi sel dalam pembelajaran model bermain peran pada materi struktur dan fungsi sel? Iya, Pak, cenderung saya. Cenderung itu ya Bu? Pak. Kenapa Bu? Yang C. C ya? Kalau Oke. Wah ini saya belajar kayak gini saya jawab lah kayak gini ya. Terima kasih. Padahal ya ini saya nggak belajar nggak tahu nih jawabannya tadi. Saya dapat ilmunya PTK peningkatan kan gitu. Itu sudah mampu menjawab soal panjang. Makanya saya tadi jawab ini tuh saya ya karena barusan ini saya oh ini PTK peningkatan. Itu Bapak Ibu. Kalau yang lainnya kayaknya media padahal dia bermain role playing berarti kan harusnya berbicaranya role playing juga. Nyatan Bapak Ibu, terima kasih. Lanjut. Nah, ini super aditif. Pada pembelajaran pokok bahasan zat aditif dan adiktif, Bu Rina menggunakan daftar komposisi makanan yang tertulis pada kemasan produk makanan seperti Indomie sebagai objek pengamatan dalam pembelajaran inquiry. Siswa pada umumnya tertarik mengamati kemasan, tetapi siswa hanya mampu mengenali nama-nama bahan aditif. Namun kesulitan membuat pertanyaan memicu penyelidikan inquiry. Berdasarkan informasi tersebut, Brina ingin melakukan PTK dengan menyajikan fenomena-fenomena dampak kasus pemakaian zat aditif dalam pembelajaran inquiry. Rumusan masalah berikut yang paling tepat untuk peningkatan tindakan kelas Brina adalah ini rumusan masalah ya. Ya ini kadang-kadang saya membedakan rumusan masalah, tujuan ini ya. Oh, tapi tadi kuncinya ya, clue-nya, ini saya ingat-ingat ini, PTK itu meningkatkan. Nah, ini saya harus nyari nih. Maka, apakah penggunaan fenomena dampak dalam dapat meningkatkan kemampuan siswa bertanya? Nah, ini ada meningkatkan clue-nya. Kalau yang B tidak ada, maka saya tidak memilih B. Yang C ada peningkatan. Yang D enggak ada. Yang E tidak ada. Jadi pilihannya tinggal A atau C. Begitu Bapak Ibu. Karena tadi clue-nya itu ini, clue-nya itu tetapi kesulitan membuat pertanyaan. Nah, ini tadi namun kesulitan membuat pertanyaan. Berarti kan lebih ke kemampuan siswa bertanya. Yang ini mengamati fenomena dampak penggunaan. Berarti saya cenderung ke A. Begitu Bapak Ibu. Gimana? Ya, Pak, yang A. Setuju. Waduh, saya kok iso jawab ya? Aduh. Insya Allah.
Saya beneran, ini saya baru bisa jawab malam ini. Saya kalau nggak belajar sama Bapak Ibu ini, saya nggak bisa jawab ini tadi. Saya hanya, oh ini meningkatkan. Wis kuncinya itu Bapak Ibu. PTK itu meningkatkan wis pokok itu. Wis rampung soal PTK gitu ya Bapak Ibu ya. Teruan ini hanya sebuah kalimat peningkatan itu bisa jawab berapa soal ini ya. Nah, saya sambil di clue-cluenya ini memang harus dipahami. Kita lanjut. Pak Esri. Siap. Berarti kalau PTK-nya nggak meningkatkan, berarti pakai data siluman, boleh? Maksudnya, ya berarti kan PTK-nya tidak berhasil Bu, kan gitu ya nggak siluman. Ya kalau untuk mengejar berlanjut tuh. Meningkatkan siklusnya berlanjut. Siklusnya kurang berarti ya. Siklusnya harus ya gitu Bu. Ya. Kan Boleh ini berhenti sebelum meningkat. Nah, itu. Makanya kan bilang bahwa PTK itu tidak pernah berhenti sebetulnya kan? Tidak pernah berhenti. Pantang menyerah sebelum meningkat. Betul itu. Sebuah kompetensi dasar berbunyi menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikator esensial. Wah, ini kerjaannya kita ini indikator. Menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan seterusnya, maka indikator ya Bapak Ibu. Indikator itu menjelaskan yang esensial ya. Konsep. Menghitung keuntungan dan keuntungan mekanik. Kalau menjelaskan pengertian usaha, indikator esensial. Tidak bisa ya. Terlalu itu. Membuat pesawat sederhana, ini termasuk KD 4 titik. Maka di sini padahal menjelaskan. Maka tidak mungkin C. Tidak mungkin C. Memilih pesawat sederhana yang paling efisien untuk kerja tertentu. Memilih pesawat sederhana yang paling efisien untuk kerja tertentu. Esensial. Ya ini kita kuncinya di indikator esensial ini Bapak Ibu. Tapi jelas sudah C B sama C kayaknya ya tidak esensial karena kalau B terlalu C1 banget. Terus kalau ini KD 4 berarti tinggal A, D, E. Kalau menghitung kayaknya juga tidak esensial ya Bapak Ibu. Malah B ya Bu. Apa? Yang D. Oh D, memilih ya Bu ya. Oke, memilih. Cluenya di mana Bu kok memilih pesawat sederhana? Karena esensial itu. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya yang bisa mencakup keseluruhan KD itu kan? Nah itu tuh maksudnya. Nah itu Bu cluenya. Mencakup semua KD gitu ya Bu ya. Iya kan kalau memilih pesawat sederhana yang paling efisien, Wah itu berarti kan kompleks Bu. Kompleks sekali itu. Iya, betul memilih. ya, berarti kan peserta didik tahu konsep usaha, terus pesawat sederhana, Ya. terus begitu juga dengan penerapannya kalau Ya betul. dalam bentuk Ya betul Bu, nggih masuk akal Bu. Jadi makanya saya tadi mencari indikator esensial bagaimana indikator yang ya tadi Bu mungkin yang mencakup gitu ya Bu, mencakup keseluruhannya kalau bisa sehingga ya harus bisa ini. Ini apa ya kalau sudah bisa ini berarti kan otomatis bisa tahu usaha, bisa tahu KM, bisa membandingkan usaha, semua bisa ya Bu ya. Jadi sementara jawaban D gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Pak Adi melakukan pembelajaran materi suhu kalor. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Adi menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan siswa. Pak Adi juga memotivasi menunjukkan fenomena perpindahan kalor. Ini saya kayaknya pernah membaca soal ini. Selanjutnya, Pak Adi meminta siswa untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kalor melalui percobaan sederhana. Berdasarkan informasi tersebut, tujuan pembelajaran Pak Adi yang paling tepat adalah, wah ini saya seneng nek cuman tujuan pembelajaran saya seneng ini. Tidak mungkin B. Wah, ini tidak mungkin B karena nggak ada itu condition, bener ya? Nggak ada behavior. Nggak ada behavior. Kalau yang E berarti. Yang E ya Pak, Bu. Yang A kenapa Bu? Lah itu kan apa namanya? Coba Valid. katakan. Kalau clue-nya tadi
Oh, percobaan, betul Bu. Ini percobaan Bu, betul. Percobaan clue-nya ini. Ya betul. Percobaan ya Bu. Jadi melalui percobaan ini ya Bu ya. Nggih. Ya. Nggih, Pak. Ya, betul. Karena kalau A melalui diskusi, padahal ini di sini ada kata-kata melalui percobaan. Oke, ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, melalui percobaan siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor dengan benar. Oke, lanjut. Disepakati berbunyi menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Untuk mencapai kategori tersebut, Bu Noni membuat rencana dengan menerapkan saintifik 5M dalam konteks kehidupan sehari-hari. Berikut ini kegiatan apersepsi. Ini apersepsi nih paling tepat untuk rencana pembelajaran tersebut adalah kalau menjelaskan nggak mungkin, bukan apersepsi, menjelaskan kembali juga sebenarnya meskipun tidak terkait, namanya apersepsi kan harus terkait, nggak mungkin kalau tidak terkait. Kemudian meminta dua orang, kemudian salah satu mencubit perlahan, kemudian menanyakan apa yang dirasakan. Oh, ini nggak ada hubungannya dicubit dengan ya, tapi sebetulnya sistem saraf juga dicubit juga ya. Oke, ini nih Bu menjelaskan materi atom elektron. Oh enggak, ini ada kaitannya Pak. Nek dicubit sama saraf kan ada kaitannya. Makanya itu. Tapi dengan kelistrikan ada Bu. Dengan kelistrikan pada sistem saraf Bu. Tetap ada ya Bu ya. Tetap ada. Tetap ada. Ya, oke. Berarti lebih ke ini petir apa cubit Bu? Kan ini curah pendapat. Ini termasuk apersepsi nggak Bu? Curah pendapat apersepsi nggih? Tentang petir. Nggih, Pak. Saya pernah membaca apersepsi yang paling dasar kalau nggak salah itu tentang siswa disuruh curah pendapat. Oke, nggih. Oke. Kalau yang curah pendapat ya Bu ya, yang apersepsinya gitu ya. Kalau ini langsung praktek itu lebih ke ya bukan apersepsi juga ya. Walaupun ini dicubit ada hubungannya memang. Cuman tadi ini cubit itu tetap memang ada sistem saraf, ada memang ya dicubit yang ada di nodus rapier apa ya itu, nodus rapier itu ada di situ. Ada memang, tapi kalau mencubit perlahan berarti dia mempraktekkan, berarti bukan sebuah persepsi. Ngaten nggih? Jadi sementara adalah unsur-unsur kelistrikan petir yang A. Terakhir untuk malam ini Bapak Ibu nomor 20. Bu Reni merencanakan pembelajaran materi pesawat sederhana dan menggunakan pendekatan 5M. Kegiatan berikut yang sesuai dengan tahap mengamati dalam pendekatan saintifik. Wah, ini mirip semua ini. Mengamati. Yang ini jelas enggak. Berarti sisa mengamati benda. Yang dijumpai sehari mengamati gambar. Mengamati demonstrasi. Mengamati narasi. Karena ini merencanakan belajar materi dengan menggunakan pendekatan 5M. Kalau siswa mengamati benda dari berbagai jenis yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, susah nggak Bapak Ibu? Ini mengamati benda berbagai jenis dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, suruh mengamati. Berarti harus bentuknya nyata. Kalau ini siswa mengamati gambar beraneka jenis pesawat sederhana. Ini bisa masuk akal ini. Kemudian mengamati demonstrasi. Mengamati dalam saintifik ya Bapak Ibu. Saintifik. Kalau yang D, nggak mungkin. Jadi antara ABC. Apa enggak yang C itu, Pak? Mana Bu? C. Yang kalau saya kok C. Demonstrasi ya Bu ya. Karena dia lebih ke saintifik itu berarti dia melihat gejala atau gimana Bu? Ini pendekatan saintifik itu yang bagaimana Bu? Kuncinya? Kan dari pengamatan itu nanti siswa terus timbul pertanyaan. Terus maksudnya itu saintifik ya Bu? Iya. Penasaran gitu ya Bu, dari pengamatan. Iya, kalau hanya gambar saya kira kan nggak penasaran ya Bu ya, hanya gambar. Oke, kan yang C itu kan karena ada perbandingan dengan pesawat sederhana, terus tanpa pesawat sederhana. Oh iya, oke. Siswa terus bertanya-tanya. Ya betul, ya Bu, betul.
Terima kasih ya. Ini tadi saintifik, clue-nya saintifik. Kemudian karena ini ada pembanding maka lebih saintifik lagi sehingga siswa bisa siswa lebih akan bertanya. Ngoten nggih?